Bab 1. Hidden Heart. MC. Zo. Tokoh cewek. Amel. Kayla. Mika. Chelsea. Genre. Romance. Namaku Zo. Waktu itu aku masih bocah. Umur 5 tahun. Bisa dibilang lumayan dini buat ngerti apa itu cinta. Hari itu, aku masih TK. Entah kenapa, aku tiba-tiba meluk seorang cewek. Sebut aja namanya Amel. Waktu itu aku polos banget. Kupikir, kalau orang dipeluk atau dicium, bisa hamil. Haha, ya gitu deh. Pikiran bocah. Setahun kemudian, aku satu sekolah sama Amel. Karena masih percaya sama teori pelukan bikin hamil, aku ngerasa bertanggung jawab. Aku mikir, wah, berarti aku harus nikahin dia dong. Kebodohan masa kecil, tapi serius. 2 tahun aku ngejar dia. Sampai akhirnya aku tahu kebenaran dari temen yang rada cabul. Katanya pelukan dan ciuman gak bikin orang hamil. Langsung deh, aku berhenti ngejar Amel. Tapi ternyata, dari kelas 1 sampai 2 SD, aku terus-terusan dapat juara 2. Dan pas aku tahu juara satunya itu cewek cantik, aku makin semangat belajar. Namanya Kayla. Sayangnya, pas kelas 3 aku malah turun jadi juara 4. Nangis dong. Soalnya nggak bisa foto bareng dia lagi. Biasanya juara 1-3 berdiri bareng di foto. Dan aku selalu berdiri di samping Kayla. Aku suka sama dia. Tapi dia malah suka orang lain. Aku pendam rasa itu. Sampai suatu hari, ada cewek nanya ke aku. Zo, kamu suka siapa di kelas? Refleks aku jawab, Kayla. Besoknya langsung diceng-cengin sekelas. Aku yang pemalu, pura-pura cuek. Aku bilang, itu cuma jawaban asal kok. Padahal, ya beneran suka. Lanjut ke kelas 5-6, pas masa pandemi COVID-19. Sekolah diliburkan hampir setahun. Karena bosan, aku mulai main Facebook. Dan, ya, mulai cari-cari cewek online. Hehe, sekali pacaran, bisa 3-5 cewek langsung. Tangan pegel balas chat mereka satu-satu. Minta diteleponin lah. Minta diperhatiin lah. Ada yang ngambek juga. Ribet, tapi lucu kalau diinget-inget sekarang. Ada satu cewek yang waktu itu aku pacarin lewat Facebook. Nanti dia bakal muncul lagi di cerita EMS. Sabar dulu ya. Dulu aku emang alay banget. Sok ganteng. Sering upload foto aneh-aneh. Tiap lihat cewek cantik, langsung tembak. Nggak pakai mikir. Bahkan pernah nembak cewek yang ternyata sepupu jauh. Dia ngadu ke mamanya. Mamanya ngadu ke bibik aku. Dan aku dimarahin habis-habisan. Tapi ya, bodoh amat. Namanya juga bocah haus perhatian. Akhirnya lulus SD, aku masuk EMS. Kayla masuk SMP. Kami berpisah. Tapi rasa itu masih ada. Sampai kelas 8, aku masih mikirin Kayla. Dan pas kelas 9, aku mulai cerita ke teman-teman tentang perasaanku dulu ke dia. Suatu hari, aku jalan sama teman cowok. Dia nanya, Zo, kamu suka siapa di kelas? Aku jawab, Mika. Tapi dalam hati, masih Kayla. Nah, temanku ini pacaran. Tapi karena dia sibuk sama bisnisnya, pacarnya sering curhat ke aku. Aku bilang, aku mau bantu. Asal dia bantu aku cari info tentang Kayla. Dapatlah IG-nya. Pas aku cek, bukannya jelek biar aku ada harapan. Malah makin cantik. Pupus sudah. Ternyata cewek yang pernah aku pacarin lewat Facebook dulu adalah sahabat pacar temenku. Dan pacar temenku ini, sebut aja namanya Salsa, bilang kalau dia suka sama aku. Tapi aku udah muak dijodoh-jodohin. Serius, paling nggak enak. Jadi aku tolak halus aja. Terakhir, pas ujian praktik kelas 9, aku ikut kelompok nari. Ada satu cewek, Chelsea. Aku pikir dia suka sama aku. Waktu lagi dandan buat tampil, aku dengar dia bilang suka aku. Tapi aku ragu, takut salah dengar. Setelah tampil, temanku bilang, Chelsea tuh suka sama kamu. Aku pikir, ya udah, coba aja. Aku nembak, dan hasilnya ditolak. Gang, WP. Tapi aku nggak ambil pusing. Aku sadar diri, mungkin aku emang nggak ganteng. Jadi ya udah siap ditolak. Nggak terlalu sakit hati juga sih. Hehe, cerita ini singkat,
tapi penuh kenangan. Bukan novel serius, lebih ke curhat, dari bocah polos yang mulai ngerti arti cinta. Judul, IALWAYS Want to Stand Beside Her. Oleh Zo. Bab 1. Di sampingnya. Namaku Zo. Cerita ini dimulai saat aku pertama kali masuk SD. Hari itu aku melihat seorang gadis yang membuat dadaku berdebar, Keila. Pintar, cantik, dan selalu dikelilingi cahaya seolah dunia menyambut kehadirannya. Setiap akhir tahun, saat pembagian juara, aku selalu berharap bisa berdiri di sampingnya. Aku juara 2, dia juara 1. Rasanya seperti mimpi setiap kali kami difoto bersama. Itu adalah kebahagiaan kecil yang tak bisa dijelaskan. Namun saat kelas 3, aku turun ke juara 4. Aku tahu aku tidak akan berdiri di sampingnya lagi. Aku tidak menangis di sekolah. Tapi malam harinya, di bawah bintang-bintang, aku menangis pelan. Bukan karena nilainya, tapi karena jaraknya. Kami seperti siang dan malam, berada di langit yang sama tapi tak pernah benar-benar bersama. Kelas 4 membawa harapan. Aku kembali ke posisi juara 2. Rasanya seperti dunia memberiku kesempatan sekali lagi. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di kelas 6, aku kembali tergelincir ke posisi 4. Harapan itu memudar. Bab 2. Di antara penyesalan dan harapan. Hari kelulusan tiba. Aku dipanggil ke atas panggung karena masuk 4 besar seluruh siswa SD. Aku bangga, terutama karena bisa membawa ibuku naik ke atas panggung bersamaku. Tapi dalam hatiku, masih ada ruang kosong, karena aku tidak berdiri di samping Keila. Dia masih di peringkat 2, aku hanya bisa menatap dari jauh. Aku tak pernah mengungkapkan perasaanku padanya. 5 tahun berlalu, tapi tak satu kata pun keluar. Dan kini, kami harus berpisah. Aku masuk EMS, dia masuk SMP. Kami seperti dua jalan yang perlahan menjauh tanpa janji bertemu lagi. Yang tersisa hanya penyesalan, karena aku diam terlalu lama. Tapi di dalam hati, aku tetap menyimpan satu harapan kecil. Semoga suatu hari nanti, entah di SMA atau dimanapun, aku bisa berdiri di sampingnya lagi. Bukan karena nilai, bukan karena foto kelulusan, tapi karena aku ingin, dan selalu ingin, berada di sampingnya. Judul ceritanya aku beri, Whether Your Soulmate or Not. Bab 1. Pelukan masa kecil. Namaku Zoix. Waktu itu aku masih TK, belum paham apa-apa soal cinta, tanggung jawab, atau kehidupan. Aku hanya anak kecil polos yang melihat dunia lewat layar TV, dan percaya sepenuhnya apa yang aku lihat. Hari itu, aku bertemu seorang gadis kecil yang cantik, mengenakan pita merah oranye di rambutnya. Namanya Amel. Entah kenapa, saat melihatnya, aku langsung memeluk dia. Bukan karena aku suka, tapi mungkin karena rasa nyaman yang aneh dan tiba-tiba muncul. Tapi setelah itu, aku panik. Aku merasa bersalah, banget. Kepolosanku waktu kecil membuatku percaya bahwa pelukan atau ciuman bisa bikin cewek hamil. Aku ingat pernah melihat adegan di drama TV, setelah dua tokohnya berpelukan dan berciuman, tiba-tiba si cewek hamil. Otakku yang masih lugu menyimpulkan hal yang sama akan terjadi dengan Amel. Sejak hari itu, aku merasa punya tanggung jawab besar. Aku harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kulakukan. Aku berpikir, kalau dia hamil, berarti aku harus jadi suaminya kan? Gila ya? Tapi begitulah logika bocah polos. Kami akhirnya masuk SD yang sama, SDN 4. Saat melihat Amel pertama kali di kelas, jantungku berdegup kencang. Aku pikir ini takdir. Aku mulai mendekatinya. Bahkan, aku bela-belain gak jajan demi beli cincin mainan dan bunga pita merah oranye yang mirip dengan yang dulu dia pakai. Aku berikan padanya, dan waktu dia menerima, aku merasa seperti pahlawan. Tapi bukan karena cinta, semata-mata karena rasa tanggung jawab yang aneh itu. Namun semuanya berubah di kelas 3 SD. Temanku yang lebih berpengalaman bilang, Zoix, pelukan sama ciuman tuh gak bikin hamil, woy. Aku shock. Dunia kecilku runtuh. Ternyata aku terlalu percaya drama. Setelah itu, aku berhenti mendekati Amel. Aku pikir, kalau dia nggak hamil, berarti aku nggak punya tanggung jawab apa-apa dong. Bab 2, takdir atau kebetulan. Waktu berlalu. Fokusku bergeser. Aku mulai naksir cewek lain. Keila namanya. Kalau kalian pernah dengar cerita tentang dia, yaitu kisahku yang lain. Tapi meski aku sudah nggak peduli sama Amel, entah kenapa keluargaku malah sering menggoda dan menjodoh-jodohkan aku dengan dia.
hal yang bikin aku benar-benar nggak habis pikir adalah cerita dari keluarga. Nenekku yang sedang sakit parah sempat berpesan pada orang tua Amel bahwa dia ingin aku menikah dengan Amel suatu hari nanti. Aku bahkan nggak tahu soal ini, karena saat itu aku tidur ketika Amel menjenguk nenekku. Jujur, aku nggak tahu harus senang atau bingung. Lulus SD, aku masuk MTS. Dunia sekolah menengah berbeda, lebih banyak PR, lebih banyak tekanan. Tapi kecil kesekelas lagi sama Amel. Dan lebih gila lagi, dia duduk di belakang bangkuku. 3 kali dalam hidup kami disatukan di sekolah yang sama. Kebetulan, hubungan kami mulai mencair lagi. Amel pernah tiba-tiba memelukku karena senang nilainya bagus. Aku kaget, tapi ya, mungkin dia anggap aku teman dekat. Kami mulai sering ngobrol, tukar cerita, dan bantu-bantu tugas sekolah bareng. Rasanya seperti kembali ke masa kecil, tapi lebih dewasa sedikit. Bab 3, tanda-tanda yang tak pernah jelas. Kami terus satu sekolah hingga aku hampir tamat MTS. 3 kali, 3 fase hidup, dan Amel selalu ada. TK, SD, MTS. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati, ini semua hanya kebetulan, atau semacam takdir yang halus tapi terus membawaku padanya. Di satu sisi, aku merasa sudah menutup hati, terutama setelah perasaan dalam terhadap Kila yang berakhir tanpa pernah sempat diungkapkan. Tapi di sisi lain, kenangan tentang Amel, tentang semua kebetulan ini, sulit diabaikan. Kadang aku bertanya dalam hati, mungkin semesta sedang bicara, hanya saja aku terlalu keras kepala untuk mendengarkan. Dan kalau ternyata kami juga masuk SMA yang sama nanti, aku nggak tahu harus bilang ini apa lagi. Apakah benar dia jodohku? Atau sekadar orang yang Tuhan hadirkan terus untuk mengajarkan sesuatu? Aku bukan tipe orang yang suka percaya ramalan atau takdir. Tapi di balik semua tawa, pelukan polos, dan bunga pita warna oranye, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang selama ini aku abaikan.